Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, desa Kertajaya terlihat begitu sunyi, seakan-akan waktu berhenti berputar. Hembusan angin malam menyusuri celah-celah pohon bambu yang tumbuh lebat di sepanjang jalanan yang gelap. Di kejauhan, sebuah rumah tua berdiri tegak, seolah menantang waktu yang terus berjalan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan hanya cerita-cerita tentangnya yang terdengar di kalangan warga desa. Semua bermula pada malam 31 Desember 1965, saat satu keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Suryadin tiba di desa Kertajaya. Mereka adalah keluarga yang baru pindah dari kota besar, mencari kehidupan yang lebih tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah yang mereka pilih adalah rumah tua yang terletak di ujung desa, yang sudah lama kosong dan memiliki sejarah yang kelam. Menurut cerita yang beredar, rumah itu pernah dihuni oleh seorang dukun sakti yang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Ada yang mengatakan bahwa dukun itu melakukan praktik ilmu hitam yang membuat banyak orang jatuh sakit atau bahkan hilang secara misterius. Namun, meskipun banyak yang takut mendekat, keluarga Suryadin tampak tidak terganggu. Mereka tidak percaya pada mitos-mitos yang beredar. Namun, sejak malam pertama mereka tinggal di rumah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika malam tiba dan desa Kertajaya tertidur, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Suara langkah kaki yang ringan, suara pintu berderit meskipun tidak ada angin, dan terkadang suara bisikan yang tak jelas asalnya. Nyali keluarga Suryadin mulai diuji, namun mereka tetap bertahan, berusaha mengabaikan kejadian-kejadian aneh tersebut. Anak-anak mereka, Rudi dan Santi, yang masih berusia belasan tahun, mulai merasakan keanehan yang lebih kuat. Rudi sering bermimpi buruk tentang seseorang yang datang ke rumah mereka, mengenakan pakaian putih lusuh dengan wajah yang tak dapat dikenali. Santi, yang lebih sensitif, sering merasa ada yang mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap rumah. Namun, orang tua mereka tidak begitu menganggap serius hal tersebut. Beranggapan itu hanya imajinasi anak-anak. Hari demi hari, suasana di rumah itu semakin mencekam. Pintu-pintu yang terkunci dengan rapat selalu ditemukan terbuka keesokan harinya. Barang-barang di rumah seperti bergeser dengan sendirinya, dan kadang-kadang ada bau busuk yang tiba-tiba mengisi udara. Meskipun mereka sudah membersihkan rumah dengan seksama, bau itu selalu datang kembali, seakan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pada malam ketiga, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Rudi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara pintu yang terbuka dengan keras, dan suara langkah kaki yang cepat mendekat ke kamarnya. Dalam keadaan ketakutan, ia mencoba untuk membuka mata dan melihat, namun yang ia temui hanya kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di depan jendela kamarnya, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di luar, mengawasi mereka. Rudi merasa sangat takut, namun ia tidak bisa bergerak atau berteriak. Rasanya seperti ada tangan yang menahannya di tempat tidur, dan meskipun ia ingin bangkit dan lari, tubuhnya terasa sangat berat. Keanehan itu semakin menjadi-jadi pada malam-malam berikutnya. Santi, yang lebih berani, mulai menyelidiki sejarah rumah tersebut. Ia pergi ke perpustakaan desa dan menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang dukun yang pernah tinggal di rumah itu. Dukun itu dikenal sebagai seorang yang sangat sakti, namun juga sangat kejam. Dikatakan bahwa ia melakukan banyak ritual gelap untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa, dan korban-korbannya akan hilang tanpa jejak. Santi juga menemukan sebuah cerita yang lebih mengerikan. Pada tahun 1950-an, beberapa orang yang tinggal di sekitar rumah itu menghilang secara misterius. Mereka yang mencari tahu lebih lanjut tentang rumah tersebut akan dikejar oleh bayangan gelap yang tak pernah terlihat jelas. Beberapa dari mereka akhirnya ditemukan mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dan yang lainnya tidak pernah ditemukan lagi. Di tengah kengerian yang semakin memuncak, keluarga Suryadin mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Suasana di dalam rumah menjadi sangat mencekam, dan setiap malam mereka merasa ada yang mengintai mereka dari kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa tragedi yang menanti mereka lebih buruk dari apa yang mereka bayangkan. Pada malam itu, malam yang kelam,
keluarga Suryadin duduk bersama di ruang tamu rumah tua itu. Mereka merasa ada yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mata mereka terasa lelah, dan hawa dingin yang aneh menyelimuti ruangan. Mereka berusaha berbicara satu sama lain, tetapi setiap kata terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi komunikasi mereka. Di luar rumah, suara angin semakin kencang, dan tiba-tiba listrik padam. Kegelapan yang lebih pekat menyelimuti seluruh rumah. Dalam keheningan yang mencekam itu, mereka mendengar suara bisikan yang datang entah dari mana. "Kalian akan menjadi bagian dari cerita ini," bisik suara itu, membuat darah mereka membeku. Ternyata, malam itu adalah malam yang takkan pernah mereka lupakan. Tragedi 65 baru saja dimulai. Malam itu, kegelapan semakin menguasai rumah tua keluarga Suryadin. Suara angin yang menggulung di luar seolah mengiringi bisikan aneh yang terdengar semakin jelas. Mereka berusaha untuk tetap tenang, namun ketakutan yang menggigit membuat detak jantung mereka berdetak semakin cepat. Rudy dan Santi saling memandang, seakan ingin mencari kepastian dalam mata masing-masing, namun tak ada yang bisa mereka temukan selain kengerian yang terpantul dari wajah mereka. Tiba-tiba, suara pintu depan yang terbuka kembali terdengar dengan keras. Suara itu begitu jelas, seolah ada seseorang yang sedang berdiri di sana, menunggu mereka. Semua mata tertuju pada pintu yang terbuka lebar, namun tak ada seorang pun yang tampak di luar. Hanya ada kegelapan yang menelan seluruh halaman rumah, dan angin yang menerpa dengan suara berdesir. Pak Suryadin, kepala keluarga, berusaha untuk menunjukkan ketenangannya. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke arah pintu, menyalakan senter yang sudah lama tidak digunakan. "Mungkin hanya angin," katanya, mencoba meyakinkan keluarganya meskipun hatinya sendiri sudah dipenuhi rasa takut. Namun, saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya malam yang gelap dan sunyi. "Sudah, jangan pikirkan itu," ujar Bu Suryadin, mencoba memberikan penghiburan meskipun ia sendiri juga merasa cemas. Mereka kembali duduk, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan yang mereka cari hanya bertahan beberapa saat. Tak lama kemudian, terdengar suara berderit keras dari atas. Langkah-langkah kaki yang ringan dan cepat, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas plafon rumah. Rudy dan Santi menatap satu sama lain dengan cemas, merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Mereka semua tahu, ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Santi, yang semakin penasaran dengan apa yang terjadi, memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia menyelinap keluar dari kamarnya dan menuju ke perpustakaan desa lagi, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Namun, saat ia tiba di perpustakaan, hal yang ia temui jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Buku yang tadi ia baca kini terbuka dengan sendirinya di meja perpustakaan. Halaman-halaman yang berdebu itu bergerak perlahan seolah ada yang sedang membacanya. Terdapat tulisan yang samar, namun jelas terbaca. Siapa yang berani tinggal di rumah itu akan menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang terjebak. Santi terperangah. Ia merasa tubuhnya dingin, dan seakan ada yang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Tetapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari perpustakaan menuju rumah. Saat Santi kembali ke rumah, suasana semakin mencekam. Rudy sudah berada di depan pintu kamar mereka, menggigil ketakutan. "Ada yang tidak beres," kata Rudy dengan suara parau. "Aku merasakannya. Ada yang mengawasi kita." Santi tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul apa yang dimaksud oleh Rudy. Keanehan itu semakin menjadi. Semakin lama mereka tinggal di rumah itu, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang sangat gelap dan penuh dendam. Malam itu, mereka semua duduk bersama, berusaha untuk tetap tenang. Namun seiring berjalannya waktu, suara-suara aneh kembali terdengar. Pintu-pintu terbuka, dan suara bisikan kembali terdengar lebih jelas. Kali ini, bisikan itu datang dari arah bawah tanah, dari ruang yang mereka yakini tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Santi mengingat sesuatu yang ia baca di buku itu,
Ruang bawah tanah adalah gerbang menuju dunia lain, di mana arwah-arwah terjebak, menunggu untuk mengambil korban. Tanpa berpikir panjang, ia mengajak keluarganya untuk menyelidiki ruang bawah tanah tersebut. Pak Suryadin dengan terpaksa setuju, meskipun ia sendiri merasa cemas. Mereka turun ke bawah, mengikuti cahaya dari senter yang mereka bawa. Lorong gelap dan lembab itu membawa mereka ke sebuah pintu kayu tua yang sudah usang. Ketika pintu itu dibuka, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyeruak ke wajah mereka. Tumpukan debu dan kotoran menghalangi pandangan mereka, namun mereka tetap melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah altar tua yang terbuat dari batu hitam. Di atasnya terdapat benda-benda aneh, seperti patung-patung kecil yang menyerupai manusia, serta benda-benda yang tampaknya digunakan dalam ritual gelap. Di atas altar itu, ada sebuah tulisan yang terukir dengan darah kering. Jiwa-jiwa yang terperangkap tak akan pernah bebas. Hati mereka mulai berdegup kencang, dan sebuah suara terdengar dari dalam kegelapan. Kalian tak bisa keluar. Suara itu bergema di sekitar mereka, membuat seluruh tubuh mereka kaku. Kalian sudah terjebak. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Dengan cepat, bayangan itu melintas dan menghantam dinding, membuat seluruh rumah bergetar hebat. Rumah tua itu mulai berderak, dan sebuah kekuatan tak tampak menarik mereka menuju tengah ruangan, seolah ingin memaksa mereka untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keluarga Suryadin merasa tubuh mereka tertarik ke dalam kegelapan. Santi mencoba berteriak, namun suaranya terbungkam. Pak Suryadin berusaha melawan, tetapi ia merasa seluruh tubuhnya semakin lemas. Keanehan itu ternyata lebih dari sekedar mitos. Mereka telah masuk ke dalam perangkap yang sangat jahat. Saat itulah, mereka menyadari bahwa tragedi yang dimulai pada malam itu bukan hanya tentang mereka. Ini adalah akhir dari sebuah kisah lama yang sudah menunggu untuk terungkap. Tragedi 65 baru saja dimulai, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Ketika kekuatan tak tampak menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan, seakan ada tangan yang tak terlihat mengikat tubuh mereka, Pak Suryadin merasakan hawa dingin yang mencekam. Ia mencoba untuk melawan dengan sekuat tenaga, namun tubuhnya seperti tidak mampu bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Suasana di ruangan itu semakin tidak wajar, seperti terjebak dalam dimensi yang berbeda, yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Rudi dan Santi merasakan ketakutan yang luar biasa. Mata mereka berputar, seolah ada ribuan bayangan gelap yang berkeliaran di sekitar mereka. Mereka mendengar suara bisikan, namun bukan dari mulut seseorang. Suara itu datang dari udara, dari dalam dinding, dari setiap sudut ruangan. Kalian tak akan keluar. Kalian tak bisa melarikan diri. Keluarga Suryadin terperangkap dalam ruang bawah tanah yang semakin mencekam. Tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Tubuh mereka terasa berat, dan setiap napas yang mereka tarik semakin terasa sesak. Seakan dunia di sekitar mereka semakin menyempit. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain merasa terperangkap dalam dunia yang penuh kegelapan dan ketakutan. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, lantai di bawah mereka mulai retak. Sekelompok bayangan gelap yang tampak seperti sosok manusia melayang di udara, mendekat, dan berputar di sekitar mereka. Mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap di dalam rumah itu. Jiwa-jiwa yang telah kehilangan kedamaian mereka dan terjebak dalam ruang yang tak berujung ini. Rudi yang terguncang mencoba untuk mengalihkan pandangannya dari bayangan tersebut. Namun apa yang dilihatnya hanya semakin mengerikan. Di belakang bayangan itu, sebuah sosok tinggi, mengenakan pakaian putih lusuh, muncul perlahan dari kegelapan. Wajahnya tak tampak, hanya bayangan yang memantulkan cahaya redup dari senter mereka. Sosok itu melangkah pelan, seolah ingin mendekat, dan suara berbisik kembali terdengar, semakin jelas dan mengerikan. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tak ada jalan keluar. Rudi dan Santi merasa seakan-akan tubuh mereka tidak lagi milik mereka sendiri. Mereka terperangkap dalam dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa terkutuk yang tak bisa pergi. Mereka merasakan setiap langkah mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam bayangan itu. Pak Suryadin, yang merasa tak berdaya, mencoba berteriak,
namun suaranya seakan hilang begitu saja, tenggelam dalam kegelapan yang menelan semuanya. Ia merasa tubuhnya lemas dan matanya semakin kabur. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar mitos belaka. Ini adalah kutukan yang sudah ada sejak lama, sebuah takdir yang sudah menunggu mereka. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Santi berteriak keras. "Tidak, kami tidak akan menjadi bagian dari kalian." Teriakannya menggema di seluruh ruangan. Ketika ia melakukannya, ada getaran yang sangat kuat, seakan seluruh rumah bergetar hebat. Beberapa bayangan yang mengelilingi mereka tampak terkejut dan mundur, seolah terguncang oleh teriakan Santi. Pada saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang tiba-tiba menyinari seluruh ruangan, dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Lantai yang semula retak dan hampir runtuh, kembali stabil. Sosok tinggi yang mengenakan pakaian putih lusuh itu mundur dengan cepat ke dalam kegelapan, dan dengan suara gemuruh, pintu bawah tanah itu tertutup rapat, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang kembali merayap. Mereka terjatuh ke lantai, tubuh mereka lemas. Suasana yang semula penuh dengan ancaman dan kegelapan kini berubah menjadi sunyi, namun ketegangan di udara masih terasa. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, namun mereka merasakan sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Mereka telah selamat untuk saat ini, tetapi rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Santi, dengan tubuh gemetar, melihat ke arah keluarganya, dan bibirnya bergetar. "Kita harus keluar dari sini," katanya pelan. "Kita harus pergi dari rumah ini sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. "Kalian tak bisa lari. Kalian sudah terjebak di sini selamanya." Mereka semua saling pandang, dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar arwah yang terperangkap, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka tahu, rumah itu tidak hanya menghantui mereka, rumah itu menginginkan mereka. Dan mungkin, untuk bisa keluar dari sini, mereka harus menghadapi masa lalu yang terkubur dalam kegelapan. Kegelapan itu kembali datang, lebih pekat, lebih menakutkan dari sebelumnya. Tragedi 65 bukan hanya tentang mereka. Ini adalah cerita yang tak akan pernah berakhir. Keluarga Suryadin terdiam, ketakutan menyelubungi mereka. Suara bisikan yang terdengar kembali memecah keheningan. Meskipun pintu bawah tanah itu telah tertutup, mereka tahu bahwa ancaman itu belum berakhir. Kegelapan di sekitar mereka terasa semakin menebal, dan hawa dingin semakin menusuk ke tulang. Meskipun mereka telah berhasil lolos dari satu bahaya, mereka tahu bahwa mereka belum aman. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di balik bayang-bayang. Pak Suryadin berusaha mengumpulkan pikirannya. "Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Kita harus mencari jalan keluar." Namun, kata-kata itu terasa kosong di tengah ketakutan yang melingkupi mereka. Rumah tua itu, yang tampaknya sudah terlalu lama terabaikan, kini seperti hidup, penuh dengan kekuatan yang tak terdefinisikan. Mereka merasa setiap sudut rumah itu menonton mereka, mengamati setiap gerakan mereka. Santi, yang masih gemetar, mencoba mengingat apa yang ia baca di buku di perpustakaan desa. Ia teringat akan tulisan yang berbicara tentang ritual gelap yang dilakukan oleh dukun yang pernah menghuni rumah itu. Ritual tersebut bertujuan untuk mengikat jiwa-jiwa yang tak berdosa, menjadikan mereka sebagai bagian dari kekuatan gelap yang menguasai rumah itu. Arwah-arwah yang terperangkap akan terus hidup, namun dalam bentuk yang berbeda, sebagai penjaga, sebagai kekuatan yang tak bisa dilawan. Rudy, yang semakin bingung dan ketakutan, berkata dengan suara tercekat, "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar terjebak di sini?" Santi menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. "Ada satu hal yang bisa kita coba," katanya. "Namun itu sangat berbahaya. Kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di rumah ini, termasuk jiwa kita." Malam semakin larut, dan keluarga Suryadin merasa waktu mereka hampir habis.
Mereka kembali menuju ruang bawah tanah, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Mereka tahu bahwa hanya dengan memecahkan rahasia rumah itu mereka bisa keluar. Namun, begitu mereka membuka kembali pintu ruang bawah tanah, yang mereka temui bukanlah ruang yang mereka tinggalkan. Ruangan itu tampak berubah, lebih gelap, lebih sesak, seakan-akan ruang itu sendiri mengabdi pada entitas yang tidak bisa mereka pahami. Di tengah ruang itu, altar yang tadi mereka temukan sudah tidak ada lagi. Yang ada kini hanya sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan gelap dan kabur. Cermin itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, memantulkan wajah mereka yang tampak terdistorsi dan penuh ketakutan. Pak Suryadin mendekati cermin dengan langkah ragu. "Apa ini?" gumamnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cermin itu mulai bergetar, dan bayangan di dalamnya berubah, menjadi sosok yang mereka kenali. Sosok itu adalah dukun yang pernah menghuni rumah ini. Wajahnya yang lusuh dan penuh dengan luka-luka terlihat lebih nyata daripada sebelumnya. Sosok itu mulai tersenyum, meskipun senyuman itu tidak mengandung kebaikan sedikit pun. "Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kalian sudah menjadi bagian dari kami," kata sosok itu dengan suara yang mengerikan, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Tiba-tiba, seluruh cermin pecah berhamburan, dan ruangan itu kembali berubah. Sekelompok bayangan hitam yang mengerikan muncul dari setiap sudut. Mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap, yang telah lama menunggu saat ini. Keluarga Suryadin kini dikelilingi oleh mereka, yang tidak hanya ingin mengikat jiwa mereka, tetapi juga membalaskan dendam yang sudah berabad-abad terpendam. Santi, yang mulai kehilangan harapan, mengingat sesuatu yang pernah ia baca di buku tersebut. Untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, satu-satunya cara adalah menghancurkan jantung dari rumah itu. Menemukan sumber dari kekuatan gelap yang mengikat mereka. Hanya dengan menghancurkan inti dari rumah itu, mereka bisa membebaskan diri, dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. "Mereka menginginkan korban," kata Santi dengan suara yang keras. "Mereka ingin kita menjadi bagian dari mereka. Kita harus menghancurkan rumah ini, menghancurkan sumber kekuatan mereka." Pak Suryadin menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kita tidak punya pilihan lain," katanya. "Jika kita ingin selamat, kita harus melawan." Mereka mulai mencari di seluruh rumah, berusaha menemukan sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di bagian belakang rumah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ruangan itu terkunci rapat. Namun dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, mereka berhasil membukanya. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah buku besar yang tampaknya sudah sangat tua, dengan sampul yang terbuat dari kulit hitam yang mengkilap. Di dalam buku itu terdapat simbol-simbol yang sangat asing, namun mereka tahu itu adalah kunci untuk menghentikan kekuatan jahat yang telah menguasai rumah tersebut. Santi mulai membaca mantra yang tertera di dalam buku itu. Setiap kata yang diucapkannya seolah membuat udara semakin berat. Kegelapan di sekitar mereka semakin mendalam, dan suara bisikan arwah-arwah yang terperangkap semakin keras. Mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, antara kebebasan dan kutukan. Saat mantra terakhir diucapkan, seluruh rumah bergetar hebat. Cahayanya menyilaukan, dan kekuatan yang selama ini menguasai rumah itu mulai meledak dengan dahsyat. Dalam sekejap, rumah itu terbakar. Api yang membara melahap setiap sudut rumah, menyapu seluruh kegelapan yang ada. Keluarga Suryadin terjatuh, namun mereka merasa ada kekuatan yang membimbing mereka keluar dari rumah yang kini terbakar habis. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka melihat rumah itu runtuh ke dalam api yang semakin membesar. Api itu tampaknya menghapus jejak-jejak kegelapan yang telah terpendam begitu lama. Akhirnya, keluarga Suryadin berhasil selamat. Mereka berdiri di luar, menatap rumah yang hancur menjadi abu, dengan perasaan lega namun juga penuh rasa kehilangan. Mereka tahu, rumah itu mungkin telah hancur, tetapi tragedi yang terjadi di dalamnya takkan pernah benar-benar berakhir. Dan di tengah kegelapan malam, ketika suara bisikan tak lagi terdengar, mereka menyadari bahwa rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal. Itu adalah penjara yang menjebak jiwa-jiwa yang terperangkap selama ini.
Keluarga Suryadin berhasil keluar, tetapi mereka tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri yang belum terungkap, dan tragedi 65 adalah bagian dari cerita yang takkan pernah dilupakan.